Halo semua, saya Bintang Siami sebagai presentator pertama yang akan menjelaskan tentang Islam rahmatan lil alamin secara etimologis dan pengertian ukhuwah. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang persaudaraan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor yang lebih khusus. Namun, saya di sini tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan saya, yaitu Sayyidah Tahira. Di sini, saya sebagai presentator pertama, saya akan menjelaskan tentang Islam rahmatan lil alamin. Secara etimologis, Islam berarti damai, sedangkan rahmatan lil alamin adalah kasih sayang bagi semesta alam. Maka, yang dimaksud dengan Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam semesta ini. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang ukhuwah. Kata ukhuwah tersendiri berasal dari bahasa Arab yang memiliki kata dasar yang artinya saudara. Diartikan sebagai persaudaraan. Persaudaraan sendiri artinya adanya perasaan simpati dan empati antara sesama manusia yang masing-masing memiliki peranan yang sama baik. Persaudaraan yang dimaksud dalam ukhuwah ini bukan hanya sebatas saudara yang masih ada hubungan darah, tetapi saudara seiman yang tidak terbatas oleh suku, bangsa, dan lain sebagainya. Secara umum, Islam menyatakan seluruh kaum muslimin adalah bersaudara. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Ta'ala surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minu ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Konsekuensi dari persaudaraan itu, maka Islam mewajibkan kepada umatnya untuk saling tolong-menolong dalam al-haq. Namun, yang menjadi fokus saya kali ini bukan persaudaraan yang bersifat umum, melainkan persaudaraan yang bersifat khusus antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar, yang dideklarasikan Rasulullah SAW memiliki konsekuensi lebih khusus bila dibandingkan dengan persaudaraan yang bersifat umum. Sebagaimana diketahui, saat kaum Muhajirin berhijrah ke Madinah, tidak membawa seluruh harta mereka. Sebagian besar harta mereka ditinggalkan di Mekah, padahal mereka akan menetap di Madinah. Ini jelas menjadi problem bagi mereka di tempat yang baru. Terlebih lagi kondisi Madinah yang subur sangatlah berbeda dengan kondisi Mekah yang gersang. Keahlian mereka berdagang di Mekah berbeda dengan mayoritas penduduk Madinah yang bertani. Tak pelak, perbedaan kebiasaan ini menimbulkan permasalahan baru bagi kaum Muhajirin, baik menyangkut ekonomi, sosial, kemasyarakatan, dan juga kesehatan. Ini bisa dicek di As-Siratul Nabawiyah As-Sahihah halaman 241 yang menjelaskan tentang kondisi kaum Muhajirin saat itu. Mereka harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Sementara itu, pada saat yang sama harus mencari penghidupan. Padahal kaum Muhajirin tidak memiliki modal sepeser pun. Demikian problem yang dihadapi kaum Muhajirin di daerah baru. Melihat kondisi kaum Muhajirin dengan landasan kekuatan persaudaraan, maka kaum Ansar tak membiarkan saudaranya dalam kesusahan. Kaum Ansar dengan pengorbanannya secara total dan sepenuh hati membantu mengentaskan kesusahan yang dihadapi kaum Muhajirin kala itu. Pengorbanan kaum Ansar yang mengagumkan ini diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 9 yang artinya, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman
kaum Ansar, sebelum kedatangan mereka Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, orang Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa-apa yang mereka perlukan. Dan di dalam hadis riwayat Bukhari 3798, bagaimana pengorbanan kaum Muhajirin dan kaum Ansar membantu saudaranya. Namun permasalahan kaum Muhajirin ini tetap harus mendapatkan penyelesaian agar mereka tidak merasa sebagai benalu bagi kaum Ansar. Disinilah tampak nyata pemandangan Rasulullah SAW yang cerdas dan bijaksana. Kemudian Nabi mempersaudarakan mereka antara Ansar dan Muhajirin. Awal deklarasi dilakukan di rumah Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam As-Siratul Nabawiyah fi Tawil Masdiriyah Asilah halaman 302. Rasulullah mempersaudarakan mereka 2 Al-Masdiriyah halaman 302. Ibnu Sa'ad dengan sanadnya dari syekhnya Al-Waqidi radhiyallahu anhu menyebutkan, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara sebagian kaum Muhajirin dengan sebagian lainnya dan mempersaudarakan antara kaum Ansar dengan kaum Muhajirin. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan mereka dengan al-haq agar saling menolong, saling mewarisi setelah saudaranya wafat. Saat deklarasi itu, jumlah mereka 90 orang. Terdiri dari 45 kaum Ansar dan 45 kaum Muhajirin. Ada juga yang mengatakan 100, masing-masing 50 orang. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika kaum Muhajirin baru tiba di Madinah. Kaum Muhajirin bisa mewarisi kaum Ansar karena persaudaraan yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sedangkan Zakul Arham, kerabat yang bukan ahli waris, tidak. Di antara contoh praktis buah dari persaudaraan yang dilakukan Rasulullah yaitu kisah Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi radhiyallahu anhu. Sa'ad radhiyallahu anhu berkata kepada Abdurrahman radhiyallahu anhu, "Aku adalah kaum Ansar yang paling banyak harta. Aku akan membagi hartaku setengah untukmu. Pilihlah di antara istriku yang kau inginkan, dan aku akan menceraikannya untukmu. Jika selesai masa idahnya, engkau bisa menikahinya." Mendengar pernyataan saudaranya itu, Abdurrahman radhiyallahu anhu menjawab, "Aku tidak membutuhkan hal itu. Adakah pasar di sekitar sini, tempat untuk berjual beli?" Lalu Sa'ad radhiyallahu anhu menunjukkan pasar Qainuqa. Mulai saat itu, Abdurrahman radhiyallahu anhu sering pergi ke pasar untuk berniaga, sampai akhirnya ia berkecukupan dan tidak memerlukan lagi bantuan dari saudaranya. Persaudaraan yang dijalin oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terus berkelanjutan. Ketika kaum Muhajirin sudah merasa biasa, tidak asing lagi, dan sudah mengetahui cara mencari nafkah, maka Allah Ta'ala menggugurkan syariat waris mewarisi dengan sebab tali persaudaraan. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan orang-orang yang beriman sesudah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka orang-orang itu termasuk golonganmu juga." Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat. Di dalam kitab Allah, Quran Surat Al-Anfal ayat 75. Dan firman-Nya yang artinya, "Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak waris mewarisi di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin, kecuali kalau kamu mau berbuat baik
kepada saudara-saudaramu seagama. Dan dua orang yang telah dipersaudarakan bisa mewasiatkan sebagian harta warisnya untuk saudaranya. Inilah pendapat Imam Nawawi rahimakumullah. Lihat Sahih Muslim ayat 4 1960. Di sana dijelaskan bahwa harta waris antara saudara. Di antara bukti yang menunjukkan persaudaraan ini terus berkelanjutan, namun tidak saling mewarisi, yaitu Rasulullah SAW mempersaudarakan antara Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dengan Abu Darda radhiyallahu anhu. Padahal Salman radhiyallahu anhu masuk Islam pada masa antara perang Uhud dan perang Khandaq. Dan untuk pelajaran dan hikmah antara persahabatan kaum Muhajirin dan Ansor bisa diperlihatkan dari sikap Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu terhadap tawaran saudaranya yaitu Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu merupakan iffah atau menjaga harga diri dengan tidak meminta-minta. Tampak kesiapan mental kaum Muhajirin untuk melakukan pekerjaan yang sanggup mereka lakukan. Oke, sekarang akan membahas tentang pembagian ukhuwah, manfaat, beserta referensi yang akan disampaikan oleh rekan saya, Saidah Tahira sebagai moderator kedua. Nah, selanjutnya itu adalah pembagian-pembagian ukhuwah. Ukhuwah itu dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama itu adalah ukhuwah Islamiyah. Apa itu ukhuwah Islamiyah? Nah, ukhuwah Islamiyah ini adalah saudara sesama muslim, saudara seislam. Kemudian yang kedua itu ada ukhuwah wataniyah. Nah, ukhuwah wataniyah ini adalah saudara setanah air atau sebangsa. Kita tidak memandang agamanya, tidak memandang sukunya, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah ukhuwah insaniyah. Nah, apa itu ukhuwah insaniyah? Ukhuwah insaniyah ini adalah saudara sesama manusia, yang mana kita juga tidak memandang agama mereka, dan kita tidak memandang negara mereka apa, suku mereka apa. Selama kita sesama manusia, kita itu adalah bersaudara. Selanjutnya itu adalah dasar hukum ukhuwah. Nah, ukhuwah ini terdapat dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Nah, artinya itu adalah sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Maka damaikanlah kedua saudara kalian dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian mendapatkan rahmat. Nah, damaikanlah kedua saudara kalian. Nah, itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor yang sudah diceritakan oleh rekan saya sebelumnya. Nah, ada pula di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya orang Muslim adalah saudara Muslim lainnya. Ia tidak akan menganiayanya dan tidak akan menyerahkannya kepada musuh. Barang siapa ada di dalam keperluan saudaranya, maka Allah ada di dalam keperluannya. Barang siapa yang menghilangkan suatu kesukaran dari seorang muslim, maka Allah akan menghilangkan satu kesukaran-kesukaran yang ada pada hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat pula. Masya Allah ya teman-teman, Allah sudah menjanjikan kepada kita sebagai hambanya, jika kita membantu kesusahan-kesusahan orang lain, maka Allah juga akan menghilangkan kesusahan-kesusahan kita. Jika kita memberikan kebaikan kepada orang lain, maka orang lain juga akan membalas kebaikan kita. Seperti itu. Dan jika kita menutupi aib saudara kita sesama muslim, maka Allah juga akan menutupi aib-aib kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Nah, selanjutnya itu manfaat-manfaat ukhuwah. Apa aja sih manfaat yang
kita dapatkan dengan kita menjalin ukhuwah atau persaudaraan. Di sini ada beberapa manfaat-manfaat ukhuwah. Yang pertama itu timbul sikap tolong-menolong. Kemudian yang kedua itu menumbuhkan rasa saling memahami. Kemudian yang ketiga itu bisa menimbulkan rasa tenggang rasa dan tidak menzalimi satu sama lain. Kemudian terciptanya solidaritas yang kuat antara sesama muslim. Kemudian yang selanjutnya terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian terciptanya kerukunan hidup antara sesama warga masyarakat. Seperti itu ya teman-teman, manfaat yang bisa kita dapatkan jika kita menjalin ukhuwah tersebut. Nah, itu dia penjelasan materi kami tentang Islam Rahmatan lil Alamin. Buku yang kami gunakan adalah buku As-Siratun Nabawiyah As-Shalihah dari Dr. Akram Diya Al-Umari dan buku As-Siratun Nabawiyah fi Dhaw'il Masadiril Asliyah dari Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad sebagai referensi pada video kali ini. Terima kasih teman-teman semua yang udah menyempatkan diri untuk menonton video kami. Semoga video ini bermanfaat. Terus juga semoga kita semua bisa mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran maupun hadis dan bisa menebarkan kebaikan-kebaikan demi terciptanya Islam Rahmatan lil Alamin ini. Terima kasih semua yang udah nonton. Like kalau teman-teman suka, jangan lupa share juga. Terus habis itu jangan lupa komen juga di bawah. Saya Sayyidah Tahirah dan teman saya Bintang Siami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.